Jajaran Direksi Baru Garuda Indonesia terus bergerak setelah selesai dengan musim mudik lebaran kemarin, sejumlah aksi korporasi menanti. Salah satunya adalah GMF AeroAsia yang segera melantai di bursa. Perubahan-perubahan apa saja yang akan dilakukan oleh jajaran Direksi Baru Garuda Indonesia? Saya akan berbincang dengan Pak Hala N. Mansuri, Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Pahala, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, halo Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bersedia menerima kami, Pak Pahala. Sama-sama, terima kasih Mbak. Ini maintenance rutin ya Pak ya? Ini maintenance regulernya untuk pesawat kita CRJ 1000 dilakukan setelah kurang lebih 8.000 jam penerbangan. Oke, baik Pak Pahala nih terkait dengan target PT Garuda Maintenance Facility atau GMF AeroAsia yang akan melantai di bursa pada kuartal ketiga tahun 2017 sebentar lagi terrealisasi. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya, sudah dinanti oleh pasar soalnya. Iya, nah, sebagian dananya kan nanti akan untuk membiayai proyek-proyek baru. Nah, boleh bisa tahu Pak proyek-proyek apa saja yang akan dikerjakan oleh GMF? Baik, jadi ada beberapa mungkin proyek ke depannya yang akan dikerjakan oleh GMF, termasuk juga misalnya mengembangkan area maintenance kita yang ada di kawasan Batam, itu satu. Kemudian yang lain juga tentunya adalah pengembangan untuk workshop untuk engine kita. Termasuk juga mungkin adalah bagaimana kita melakukan partnership juga ke depannya. Nah, ini juga salah satu dari tujuan kita melakukan IPO. Selain daripada kita memperoleh dana baru juga untuk mengeksplorasi kurang lebih kira-kira proyek-proyek apa yang kita bisa kembangkan nantinya dengan para strategic partner ini. Tapi wacana IPO ini kan sudah maju mundur nih Pak, berkembang sejak 2013, lalu meredup, menghangat lagi 2014, lalu apa saja tantangannya sampai akhirnya baru sekarang? Mungkin salah satunya adalah memastikan juga bahwa memang GMF ini dari sisi pasar, kemudian kesiapan pasarnya itu sendiri, infrastruktur yang ada di dalam juga, karena kan tentunya kalau kita menjadi perusahaan yang sudah publik, keseluruhannya baik itu dari sisi keuangannya, kemudian kemampuan kita juga untuk mengelola para investor, menyampaikan informasi yang akurat dan lain sebagainya itu harus kita jaga, dan saya rasa juga dalam hal ini adalah timingnya. Kapan memang kita bisa melakukan hal ini untuk bisa mencari modal yang diperlukan. Memang pada waktu yang lalu mungkin kita belum merasakan bahwa adanya urgensi untuk bisa memperoleh modal tambahan dalam bentuk ekuitas tadi itu. Nah, saat ini memang kita punya pemikiran seperti itu, bagaimana memang kita sudah bisa melakukan penguatan modal di GMF ini sambil juga memperkuat permodalan di Garuda Group secara keseluruhan. Seberapa besar kontribusi GMF sendiri ke Garuda? Kan saya juga mendengar ini bahwa GMF ini adalah backbone-nya, tapi sebetulnya seberapa besar? Ya, kalau kita lihat dari sisi operasional kita sebagai sebuah airlines ya, tentunya maintenance facility itu adalah satu kebutuhan yang sangat penting sekali. Ya, kurang lebih kalau kita lihat misalnya sekarang biaya operasional itu berkisar antara 12 sampai dengan 15% itu terkait dengan biaya maintenance gitu. Jadi dan tentunya efektivitas, efisiensi daripada airlines itu akan sangat banyak tergantung kepada fasilitas maintenance yang kita gunakan. Jadi dari sisi operasional tentunya ini sangat penting sekali. Dari sisi yang kedua tentunya kalau kita lihat sebagai sebuah grup yang bergerak di bidang aviasi, memang kontribusi dari GMF ini cukup besar, gitu kan? Karena kalau kita lihat saat ini secara profitabilitas, GMF memiliki margin bisnis itu saat ini berkisar antara 15 sampai dengan 20%. Cukup besar ya Pak? Jadi sebetulnya dari sisi itu sebagai grup aviasi salah satu yang memang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas perusahaan, dan juga kalau kita lihat dari sisi valuasinya, ini sendiri juga ke depannya yang kita lihat tentunya salah satu yang memiliki kontribusi valuasi kepada Garuda Indonesia sebagai grup secara keseluruhan ini adalah
Garuda Maintenance Facility AeroAsia inilah. Kalau untuk Garuda Indonesia sendiri tentunya juga akan banyak aksi-aksi korporasi yang dilakukan, apalagi terkait dengan beberapa penghargaan yang baru diterima seperti misalnya Top 10 Global Airline versi Skytrax ya Pak, lalu ada World Best Cabin Crew. Nah, apakah ada strategi-strategi khusus atau aksi-aksi yang akan dilakukan untuk lebih mengharumkan nama Garuda Indonesia tidak hanya di domestik tapi juga di internasional? Iya, saya rasa kuncinya kalau memang ini kan Garuda Indonesia ini kan sebetulnya kita punya penerbangan internasional. Kita punya penerbangan domestik full service carrier yang dilakukan oleh Garuda Indonesia juga. Kita memiliki penerbangan low cost carriers premium yang dilakukan oleh Citylink, gitu kan. Jadi tentunya sebagai full service carrier baik itu di pasar internasional dan juga di domestik, reputasi kita, produk kita, pelayanan yang kita bisa berikan kepada para penumpang itu merupakan salah satu yang memang bisa membedakan kita dibandingkan dengan airlines lainnya. Khususnya karena memang kita memiliki strategi mengembangkan produk yang sifatnya itu adalah full service carrier itu tadi, sebagai airlines full service ini. Jadi ini memang salah satu yang kita harus terus jaga. Satu itu adalah operational excellence yang dimiliki oleh Garuda. Bagaimana Garuda Indonesia ini memang dilihat oleh masyarakat dari sisi safety-nya, dari sisi ketepatan waktunya, itu hal-hal yang memang kita lihat sebagai operational excellence. Dan saya rasa dari sisi operational excellence, posisi Garuda saat ini sudah bisa dilihat oleh masyarakat berbeda karena memiliki track record yang baik dari sisi safety, memiliki track record yang baik dari sisi on time performance, dan mudah-mudahan ini juga bisa memiliki pengaruh kepada customer experience-nya. Tapi apakah ada pengaruhnya juga Pak ke kinerja, penghargaan yang diterima oleh Garuda itu? Nah, ini yang memang masih perlu kita lakukan beberapa perbaikan. Bagaimana kinerja yang baik dari sisi operational excellence, bagaimana kinerja yang baik dari sisi pengalaman penumpang yang udah cukup baik ini, customer experience yang baik ini, karena kita memiliki cabin crew yang melayani dengan baik dan lain sebagainya, ini bisa memang betul-betul membawa kinerja yang baik kepada keuangan perusahaan. Jadi ini yang memang menjadi kuncinya kita ke depan. Kita udah baik di operational excellence dan customer experience, hal-hal apa lagi yang memang kita harus benahi ke depannya untuk memang memastikan kinerja keuangannya pun akan sama baiknya dengan dua pilar daripada kinerja yang tadi saya sampaikan. Menarik nih. Hal-hal apa lagi yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Pahlaman Suri sendiri juga jajaran direksi Garuda ke depannya? Kita akan diskusikan itu di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.